Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin penasaran ya, atau jangan-jangan selama ini ngira kalau Raja Arab Saudi itu pasti keturunan langsung Nabi Muhammad. Ya, sering ada asumsi begitu. Mengingat posisi penting Arab Saudi dalam sejarah Islam kan? Nah, hari ini kita punya satu artikel yang khusus ngebahas ini. Dan kita akan kupas tuntas bareng-bareng. Betul. Sumber kita kali ini dari artikel Era Muslim. Judulnya, Mengapa Raja Arab Saudi bukan keturunan Nabi Muhammad? Ini sejarahnya. Jadi tujuan kita simpel aja sih, memahami garis keturunan keluarga kerajaan Saudi berdasarkan info di tulisan ini. Oke. Langsung aja deh ke jawaban intinya ya. Artikel ini, gamblang banget bilang. Raja Arab Saudi sekarang, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, itu bukan keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Nah, itu dia poin utamanya. Lalu. Jadi, ternyata beliau ini keturunannya dari Muhammad bin Saud Al-Mukrin, yang kita kenal sebagai Ibn Saud itu ya, pendiri kerajaan Saudi modern. Tepat sekali. Nah, biar lebih paham konteksnya nih, kita mungkin perlu ingat sedikit sejarah awal Islam yang juga disinggung di artikel. Nabi Muhammad S.A.W. kan kita tahu lahir di Mekah. Iya, di Mekah. Terus dapat wahyu pertama sekitar tahun 610 Masehi dan jadi pemimpin pertama pemerintahan Islam. Ini ya dasar pentingnya lah ya. Betul. Artikelnya juga nyebutin peristiwa penting kayak hijrah itu ya. Iya, hijrah. Tahun 622 Masehi. Iya, hijrah. Waktu itu kan ada semacam rencana pembunuhan gitu ya. Jadi Nabi Muhammad memimpin pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Untuk menghindari itu ya. Nah, momen inilah yang jadi awal kalender Hijriyah kan. Terus beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah 628 ya. Sekitar tahun itu ya. Setelah beberapa konflik, Nabi dan pengikutnya bisa kembali lagi ke Mekah. Tanpa perang katanya. Iya, Fathul Makkah itu kan damai. Berhasil menyatukan suku-suku di sana. Nah, itu kan cerita awalnya. Terus gimana kelanjutannya yang relevan sama topik kita? Nah, yang jadi poin menarik berikutnya di artikel ini, meskipun Islam itu nyebarnya cepet banget ya. Cepet banget ya. Iya, kurang dari 100 tahun aja udah sampai Spanyol, sebagian India, bahkan Cina. Tapi pusat kekuasaan politik Islam justru nggak lagi di Jazirah Arab. Oh gitu, malah geser. Malah bergeser ke tempat lain. Ini poin penting dari artikelnya. Menarik tuh. Jadi pusat kekuasaannya malah keluar dari Arab. Terus gimana artikel ini nyambungin fakta itu ke pertanyaan kita soal keturunan Raja Saudi sekarang? Nah, itu dia intinya. Artikel ini secara spesifik mengaitkan kerajaan Saudi modern yang sekarang ini dengan sosok Muhammad bin Saud Al-Mukrin tadi. Bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Jadi dengan menyoroti pergeseran pusat kekuasaan Islam dari Arab itu, artikel ini seakan mau menggarisbawahi kalau kepemimpinan politik di dunia Islam itu nggak selamanya berpusat di Arab setelah masa awal. Oke. Jadi kayak mau misahin gitu ya? Iya, ini makin memisahkan antara kepemimpinan spiritual dan historis Nabi Muhammad dengan kepemimpinan politik negara Saudi modern. Negara Saudi modern ini kan didirikan oleh Ibnu Saud dari garis keturunan Al Saud. Jadi, ya ini dua cerita sejarah kepemimpinan yang beda di wilayah yang sama. Oke. Jadi jelas ya bedanya di situ. Satu, garis keturunan Nabi Muhammad sebagai tokoh sentral agama dan pemimpin awal Islam. Betul, figur sentral. Satu lagi garis keturunan Al Saud yang relatif baru lah ya, mendirikan negara Arab Saudi modern yang kita kenal sekarang. Beda tokoh, beda era pendiriannya. Tepat sekali. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal Anda tadi, berdasarkan sumber ini jawabannya cukup lugas ya. Raja Arab Saudi saat ini adalah keturunan Ibn Saud, pendiri kerajaan modern. Bukan keturunan Nabi Muhammad S.A.W.? Bukan. Garis keturunan Nabi punya sejarah dan pengaruhnya sendiri dalam Islam, sementara keluarga Al Saud punya sejarahnya sendiri dalam membentuk negara Arab Saudi modern ini. Dua hal yang berbeda. Sip, jelas banget penjelasannya. Nah, ini ada satu hal lagi nih, mungkin buat Anda renungkan sendiri di rumah. Kalau tadi disebut pusat kekuasaan politik Islam awal, itu justru bergeser keluar dari Jazirah Arab. Kira-kira gimana ya fakta sejarah itu mungkin ikut membentuk cara pandang atau narasi soal kepemimpinan dan warisan di wilayah Arab Saudi itu sendiri sampai sekarang? Pertanyaan menarik itu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut kan? Oke deh, sampai ketemu di obrolan kita berikutnya ya.